Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah sholat serta tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Nur Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua dengan perasaan yang tulus serta ikhlas menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam hari ini Allah masih berkenan untuk melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah itu kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, sholawat serta salam mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Pengajian kita malam hari ini yaitu tentang tata cara sholat berjamaah dan syarat-syarat menjadi seorang imam. Kenapa ini saya bahas malam hari ini, Bapak? Karena sholat berjamaah itu adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Seorang orang buta yang bernama Ibnu Maktum datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, amboko buto Nabi, saya tidak bisa melihat. Sementara rumah saya dari masjid agak jauh dan perjalanan menuju sini medannya agak berbahaya. Saya buta. Tidak ada yang membimbing saya, menuntut saya untuk ke masjid berjamaah. Bolehkah saya itu sholat sendiri di rumah? Jawab Nabi, pertama, kalau memang demikian silakan, engkau boleh sholat sendiri di rumah. Kadang hatinya diucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, nyupai, baru beberapa langkah dia meninggalkan Nabi. Nabi kembali memanggilnya, hai Ibnu Maktum, kemarilah. Balik. Ada apa ya Rasulullah? Apakah engkau mendengar suara azan sampai ke rumahmu yang dikumandangkan dari masjid? Ya Rasulullah, saya mendengarnya. Oleh karena itu kata Nabi, kamu tidak boleh sholat sendiri di rumah. Kamu mesti ke masjid. Begitu pentingnya sholat berjamaah, orang buta saja tidak diaji dispensasi dari Nabi kalau inyo mendengar suara azan sampai ke rumahnya. Nah, banyak orang suara azan kelewatan malah rumahnya, tapi tidak datang ke masjid. Satu. Yang kedua, hadis Nabi kece Nabi, la salat liman jaral masjid illa bil jamaah. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dikerjakan dengan berjamaah. Bertetangga di masjid, kalau dalam Islam tetangga itu radius sampai puluh ke depan, 40 ke belakang, 40 samping kiri, samping kanan, itu tetangga masjid namanya. Ini ada orang bukan tetangga lagi, atap rumahnya dengan dinding masjid nempel. Ibaratnya kalau naik ke atas masjid lalu kita meludah lewat atap rumahnya, begitu dekatnya rumahnya ke masjid, tidak datang berjamaah, dari situ ke tempat lain. Di Sikon kado tidak tahu. Oh lain. Ya kalau ada cici gitu kan. Cici itu kalau dikumpul banyak juga gini. Itu bukan kata saya Pak, kata Rasulullah. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dikerjakan secara berjamaah di masjid itu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana sebetulnya keutamaan sholat berjamaah sehingga Rasulullah begitu sangat menganjurkan kita untuk datang ke masjid berjamaah? Apa sebenarnya rahasianya Pak? Nah, kata Nabi, sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat seorang-seorang, sholat sendiri. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 70
wa ishrina darajah. Muttafaqun alaih. Hadis sepakat ahli hadis dengan hadis kita. Berarti hadisnya kuat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. 27 kali lipat. Anda rugi apa? Sholat kita di rumah pahalanya 1, sholat di masjid berjamaah pahalanya 27. Kita tadi sholat maghrib berjamaah, ibu tuh semua waktu sholat maghrib 27 kali. Apalagi tiap waktu 5 kali 27 setiap hari kita sholat berjamaah. Kali sebulan, kali setahun, wah subhanallah, ketemu-temu pahala. Nah, oleh karena itu, karena begitu besarnya keutamaan sholat berjamaah, para ulama ketahui supaya sholat itu tuh punya nilai di sisi Allah. Para ulama ketahui bahwa tata cara sholat berjamaah. Dan bagaimana pula syarat menjadi imam. Sebab suksesnya sholat berjamaah itu tergantung imam dan jamaahnya. Nah, tata cara sholat berjamaah yang pertama niat. Kalau makmum berniat menjadi makmum, kalau imam berniat menjadi imam. Sholat imam dan makmum niatnya sama. Misalnya sholat zuhur, makmum berniat usolli fardhu zuhri rak'ataini mustaqabil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat makmum, Pak. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam atau menjadi makmum lillahi ta'ala. Nah, imam niatnya harus sama pula aja makmum sholatnya. Kalau niat imam usolli fardhu zuhri rak'ataini mustaqabilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bedanya makmum mengejek makmum, imam mengatakan imam. Tidak boleh imam niatnya sholat zuhur, makmumnya niatnya sholat asar. Tidak sania itu loh. Ya kami tidak pandai bahasa Arab, Ustaz, bahasa Indonesia, saya boleh. Boleh. Yang penting maknanya sama. Sholat subuh imam, sholat subuh lo niat makmum. Beda niatnya terletak antara imam dan makmum saja. Imaman yang cek, makmuman yang cek lain yang jadi makmum. Nah, yang kedua, tata cara menjadi sholat berjamaah, posisi makmum itu berada di belakang imam. Jadi muka imam lah. Taman-taman awak kurang magar, mantang-mantang awak tinggi pakai ada di muka. Angku kampung jadi di muka mah, boleh muka lain. Tak bisa. Mau presiden, mau gubernur, mau menteri, mau apa saja, dia harus di belakang imam kalau sholat berjamaah. Talambe datang, ia di belakang. Dan menyasar ke muka, wala talambe di bawah. Nah, ibu, memang kalau saf itu bagi laki-laki kecil Nabi makin ke depan, makin dekat ke imam, makin tinggi pahalanya. Kalau perempuan makin jauh dari imam, ibu makin ada pahalanya. Ibu paling belakang, safnya paling mulia ya. Kan ada dulu beberapa masjid yang caker kampung. Tidak mau pindah-pindah, padahal seluruh tempat masjid itu mulia. Kalau di tempat lain, ngelat-ngelat sembahyang sejarah di situ, sehingga caker tiap sholat situ. Ketikanya tiba, nak orang di situ itu isap. Nah, jadi posisi makmum di belakang imam, tidak boleh makmum di depan imam. Sejajar saja tidak boleh.
Kalaupun berdua nanti tak boleh juga sejajar. Harus di belakang imam. Berikut ibu yang cek lain. Seorang makmum masbuk yang mundur. Yang pertama tadi mundur. Kalau seorang mendekat ke imam, tapi tetap dia di belakang imam posisi. Sampai Pak Ustaz, masa satu langkah nggak bisa berjarak imam? Satu langkah saja dia jarak satu kaki itu saja. Berarti ada maknanya di belakang imam. Nggak boleh sejajar. Nah, kemudian makmum wajib mengikuti gerakan imam. Pak, apa makna mengikut, Pak? Makna mengikut itu imam dahulu baru awak. Itu makna mengikut. Kok ada orang punya berniat sholat mengikut imam, tapi dulu-dulunya berimam. Kan awak berniat tadi kan mengikut imam. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam. Menjadi makmum itu artinya kan mengikut imam. Ya ikuti imam. Imam dahulu baru kita mengikut. Jika ada imam alun selesai, nah inilah dulu rukuk berimam. Lah dulu, ya kan? Allah, hanya lah dulu rukuk. Imam baru Allah. Harusnya Allahu Akbar. Selesai berimam baru Allahu Akbar. Tapi banyak saya lihat seperti itu, Pak. Nah, dia kita tahu dulu lah dia makan karak, kalau dia makan karak saya umum. Namun ditunjukan, iyalah justru itu awak benarkan sholat. Banyak itu orang tuh, imam belum selesai satu rukun lagi potong imam. Dulu yang sujud pada imam, Pak. Nah ini harus kita pahami. Biarlah awak, imam itulah selesai lah sempurna satu rukun, baru kita mengikut. Itu makna mengikut. Dan ikuti apa gerakan imam. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Jangan imam rukuk, kita sujud. Imam baru i'tidal, awak sujud. Ya Bu? Nah, ini seketik-seketik awak kaji. Aku kajian anak mengaji, Ustaz. Dia kan mau mengaji, awak sampai mengaji, aku sampai mati, Bapak. Nah, kenapa ambo setiap hari melihat orang salat berjamaah di Tampe ambo itu banyak yang salah. Dulu yang pada imam itu tidak mengikut imam, kalau salah nih, salat batal menurut saya. Nah, kemudian yang keempat syarat tata cara salat berjamaah itu makmum dan imam berada dalam satu masjid atau satu tempat. Nak terpisah. Dan ibu kadang nikmat masjid ke rumah, tentu awak ikuti imam. Awak bersorang di rumah, tak sah berjamaahnya. Artinya dia mengetahui dan melihat gerakan imam, tahu. Nggak bisa. Oh di luar tuh Pak Ustaz itu kan satu masjid juga Pak di luar. Lagi batik di sini yang Ustaz kan nampak imamnya. Ya Bu, ini nampak imam dah kalau awak sholat di luar. Kalau sholat hari raya kan sampai keluar nampak imamnya Pak. Dia betul dijual orang imamnya kasih sini buta. Nggak ada. Nah jadi berada dalam satu tempat atau satu masjid antara imam dan makmum. Tidak bisa makmum diganti yang imam di seberang padang. Yuk katakanlah minggu karek sampai kegantian. Tidak bisa. Atau sebaliknya, saya gantian imam, awak makmum di situ. Imam awak tak ada siku ada, tak ada halangan mungkin. Akan namin saya gantian itu solat situ TV imam sinan. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus satu tempat atau dalam satu masjid. Kemudian bagaimanakah syarat menjadi imam? Aku penting Pak, tak satu orang boleh jadi imam kau Pak. Kau tak kecil, aku kecil Nabi.
Saya simpulkan dari berbagai macam pendapat 4 mazhab, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hambali dan Hanafi hampir sama syarat imam. Itu tidak mungkin membawa cie-cie itu. Kita simpulkan saja. Pertama, yang menjadi imam itu beragama Islam. Orang kafir tidak boleh jadi imam. Orang Islam yang belum sempurna Islamnya tidak boleh jadi imam. Belum sempurna Ustaz, ini Islam tapi perangainya tidak cocok dengan Islam, baru jadi imam. Sholatnya jadi imam, di luar sholatnya main buntui. Itu artinya imannya belum sempurna, Islamnya belum sempurna. Enggak? Atau perangainya tidak cocok dengan Islam. Imam itu harus beragama Islam. Yang dimaksud agama Islam itu sempurna Islamnya. Apanya tengok imam kadang pakai sarawak lepis di imamnya, baju kaos di imamnya, itu kan benar mengarah gitu. Kan? Antara rahasia sarawak pun tidak. Jadi syarat menjadi imam itu beragama Islam dan Islamnya itu sudah hafal. Yang kedua, syarat menjadi imam itu adalah berakal sehat. Orang gila tidak boleh jadi imam. Orang stres tidak boleh jadi imam. Orang sedang marah-marah tidak boleh jadi imam. Itu dah sehat akal. Kalau cakap dia itu jadi imam itu salah-salah macam itu. Jadi akal sehat itu bukan berarti gila saja Pak. Pikirannya sedang tak galau, boleh jadi imam. Kalau sedang galau, jangan jadi imam. Atau sedang banyak beban pikiran, tak usah jadi imam. Kasih yang lain. Walaupun kita memang imam, ada yang lain. Ustaz, bos sedang tak lama badan, sedang tak enak perasaan, sehat badan, sehat pikiran. Kalau sedang sakit, Nabi itu sedang sakit tak mau jadi imam, disuruh Khalifah Abu Bakar Siddiq jadi imam. Ya, kalau ada gangguan terhadap pemikiran kita, tak boleh, tak memenuhi syarat jadi imam. Nah, kemudian balik, anak-anak tak boleh jadi imam Bapak. Lah balik, ukuran balik tentu apa dia itu tak tahu. Kalau laki-laki tentunya lah mimpi mengeluarkan mani itu balik. Anak-anak belum tentu dinilai. Tidak boleh anak-anak yang belum balik jadi imam, tak memenuhi syarat. Nah, kemudian yang jadi imam itu syaratnya laki-laki. Kalau jamaahnya bercampur untuk ini kan bercampur ada laki-laki yang berusi, laki-laki jadi imam. Tak boleh berusi jadi imam dah. Bencong sudah boleh jadi imam dah. Harus laki-laki, ya Pak. Boleh perempuan jadi imam, boleh kalau makmumnya semuanya perempuan. Ya Bu, bencong boleh jadi perempuan, jadi imam boleh kalau bencongnya jamaahnya ditambah dengan perempuan, boleh jadi imam. Jadi kalau ibu pedusi satunya ada menyalek bencong dia, bencong terus sudah jadi imam. Ya kan? Tapi mengimami laki-laki tak boleh dia. Tak boleh. Tapi kalau laki-laki yang jadi imam itu laki-laki. Tentu laki-laki yang sudah dewasa, ialah balik, berakal sehat. Nah, kalau akalnya tidak sehat, dia mabuk-mabuk. Saya kira jauh-jauh itu jadi imam loh. Tak bisa. Kemudian syarat menjadi imam itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau suci dari hadas kecil, tidak. Mensucikan hadas kecil itu dengan berwudu. Tak boleh lapeng dua air. Ya
Nah, kalau lapeu dua imam, dia harus keluar. Itu makanya di belakang imam itu Pak yang menghadapi Pak. Kan aja imam sebelum sholat berjamaah dimulai imam menjadi ke belakang. Itu bukan berarti imam menjadi siapa sholat imam ambil absen. Zatnya menjadi kalau nanti saya ada halangan terpancakan dia mestinya akan mengganti. Itu menurut jadi Pak. Kalau nyerasuan alado kurang nak bisa mengganti posisinya. Kalau wudhunya batal, kalau yang berhadas kecil, itu pun imam mencari bukan mengabsen siapa. Kalau siapa nak dengar jaga. Nah itu loh. Mencari imam itu mencari pertama safnya sudah rapat belum, kemudian mencari siapa kira-kira nanti yang akan menggantikan imam itu kalau duduknya batal. Itu pun imam mencari apa? Nggak boleh imam lah katakan tu ini apa nyanyi yang saya nak terangkan orang mana babu niro, nggak boleh, dosa haram, nggak boleh. Kalau imam itu seperti itu, ibu awaknya kituanya dan sholat awak tetap sah. Pahala kita dapat. Kita ada hadis Nabi, kecil Nabi, kalau kamu sholat berjamaah, imammu salah, pahalanya dapat oleh makmum. Imamnya benar, makmum dapat pahala. Imamnya salah, awak tetap pahala, imam dapat dosa. Tidak, coba cerakui mana jadi imam ada ini. Menanggung dosa orang sama sakit. Lo sampai lain cerabui di imam sampai memangguk-mangguk ke datang masa di terpe imam kan sakit mon. Oh pada pede di imam kan. Kalau masih ada yang lain. Kenapa? Resikonya tinggi bu. Kalau batu imam, pahala dapat makmum. Kalau salah imam, makmum dapat pahala, imam dapat dosa. Anda bahaya imam. Tapi bukan berarti kalau begitu tidak usah saja di imam. Anda jadi sholat berjamaah. Ya jangan sampai salah. Itu makanya jadi imam itu orang yang mengerti. Bahwa mengantui ibu. Nah. Kemudian apalagi syarat menjadi seorang imam? Bagus bacaannya, bagus akhlaknya, paham dengan rukun salat. Dan sampai imam bacaannya buat tele-tele itu memang sendiri menjadi imam. Itu ada satu tempat Pak, boleh bulan Ramadan. Memang nolak gaib, tapi kalau bacanya ada sendiri, tak berhaknya di imam tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan pernah lo talambe sholat berjamaah di bulan Ramadan ditampe ceramah ko Jawa talambe waktu sholat isya. Bantu tu Pak, tiba sholat tarawih nak dulu bahasa Jawa, itulah langsung semaju mongko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bah, imam begitu tu. Ada Pak, ada seperti itu. Mungkin apa pernah ada mendengar? Karena ini merasunya nampaknya gaib, ini nambuat mendirikan masjid itu, ini nambuat surau itu, ini yang berhak jadi imam. Tidak begitu syaratnya menjadi imam itu, yang berhak jadi imam itu yang fasih bacaannya. Fasih bacaannya. Banyak imam salah Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul salah baca nama tadi bu? Salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adu amza, adu ain. Itu amza saja tu. Aduh, bacaannya ranjak. Kalau Ramadan beberapa tahun yang lalu aku di satu masjid ceramah. Memang ranjak pengurus masjid mencarikan imam untuk sholat tarawih supaya ustaz yang ceramah itu tidak terlalu panik. Tidak masalah kan? Cuma carilah yang bagus bacaannya. Sabalik rakaat bu sholat 8 tarawih 3 witir. Salah Al-Fatihah. Jadi aku merasa berdosa kalau tidak bertunggu orang lama dulu, ambo imau. Jadi dia masih
Saladang anak ambo yang mungkin masih suap. Apa ya orang ustaz? Di mana kuliah? Jadi kita belilah salah satu kampus. Cuma Ustaz baca Al-Fatihah itu menurut ambo tadi salah ya Ustaz. Ya kan? Kesalahannya itu tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Cuma Ustaz ulang balik antambo salah dengan antara. Ulang balik apa? Sama dengan tadi bacaan. Lihat tahu Ustaz di masalah. Biar Quran kan. Biar Quran. Berdua saja ada orang lain. Cuma Ustaz baca. Ma yang amzah, ma yang ain. Ustaz amzah saya sadonya. Lihat tahu Ustaz membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau rukun tidak sempurna, rukun salah, rukun tertinggal, sholat itu batal Ustaz. Baiklah kerangnya Pak. Iya Pak, makasih banyak Pak. Disuruh merubah naik rubah lah. Aku menang mengusur orang sama saja aja. Ambo pun tidak mau dia tahu. Ambo lu suruh gitu. Lainlah kerangnya Pak. Nyucun tangan ambo makasih Pak. Enak. Bagus pengurusnya cari imam supaya ustaz berceramah dan merangkap jadi imam. Kena memang ya pandai Pak. Mudah-mudahan lambukan lah hampir kapal luar lah. Mungkin lo tahu dari Pak. Jadi imam itu merangkap lo ceramah. Nak tahu. Walaupun keceknya dua honornya kan dua amplopnya dah juga tak ada. Tiba-tiba di rumah ada tentang latihan. Bisa ceramah syukur payah ada. Baik. Tapi carilah imam yang pasti syaratnya bacaannya pasti. Kalau perlu hafiz Al-Quran. Kalau tidak ada, dia tentu yang bisa baca Al-Quran dengan pasti. Ada beberapa ayat yang nyapal. Kemudian akhlaknya baik. Yang jadi imam itu harus berakhlak baik. Bagi campur tadi, kerajaan apa kunjung dia bercari itu jadi imam itu nggak boleh. Syarat jadi imam itu memimpin sholat, memimpin di luar sholat. Akhlak itu jadi contoh di orang. Cara bapak kain awak dicontoh orang, cara mengisi awak dicari orang. Itulah imam. Bukan imam sholat saja. Kalau imam sholat banyak orang yang pandai. Jadi imam itu mengimami sampai keluar sholat ini diikuti di orang. Itu maknanya. Ya kan? Itu makanya kecil Nabi belum sempurna iman seseorang sebelum menikah. Yasin kalau menikah sebentar lagi menyusul. Aku sedang sholat terbayang dia cewek gitu. Tapi kalau dia bagus bisa konsentrasi penuh, wah. Ya, bukan berarti orang gaya tidak dulu menghayal dalam sholat. Aduh juga. Kalau orang itu paham bacaan sholat, paham dengan Al-Quran, makharijul huruf, ilmu tajwidnya, mana badangnya, mana mat, mana yang idgham, mana yang ikhfa, hukum nun, hukum mim, itu yang bahasa imam. Jadi ada imam di dekat Abu tinggal di musala dekat Abu tinggal dulu ambo ketua ini enggak. Sejak ambo jadi pengurus saya kan Abu tinggal saya bagian kawan tak mungkin dulu. Jadi ada imam situ. Ambo tunjukkan yang membaca Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu ditanya betul apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku lagi tahu pokoknya dia siapa? Enggak menjawab, enggak apa. Berang Ustaz, dia aku tanya berang Ustaz. Itu Al-Fatihah, Fatihah itu rukun sholat. Kalau rukun sholat itu salah, sholat itu tidak sah. Rukun artinya tertinggal. Jadi yang sampai kini tidak berubah. Ya sudah, tidak mau berubah. Baca lepas. Ada umat. Ya Bani Israel. Hanya nyebaca. Ya Bani Israel. Salah tuh. Ada situ mat jais munfasir.
atau mat wajib munfasil, lebih kurang 2,5 alif panjangnya. Ada mat asli atau mat tabi'i. Kalau imam harus tahu itu. Kalau tidak banyak kan membuat bacaan yang benar, yang baik dan benar. Jadi tidak sembarang orang jadi imam pondok. Pak, kalau rasul-rasulnya awak tak mampu, mundur saja. Walaupun awak banyak hafal ayat Al-Quran, tapi bacanya tidak betul. Tidak usahlah jadi imam. Berdosa. Tapi kalau tidak mau ditagih, tanggung ada dosa orang. Orang nan sholat yang mengikuti, balik ke dosa. Nyekarena tidak nan sholat awak tetap sah itu nan dosa yang mana ngomong tu hadis Nabi tadi. Kata Nabi, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum fa alaihim. Jika imam yang sholat dengan kalian itu benar, maka pahala bagi kalian semuanya. Maksudnya semua jamaah. Nah, kemudian tetapi jika mereka imam itu salah, tidak benar, maka pahala untuk kalian kesalahannya ditanggung oleh imam itu. Nah, awak menanggung dosa imam lepas. Nah, dosa orang sama saji kan ditanggung Pak. Alai kata lo, mau tak lo. Kalau ada yang lebih pasti dari yang mau macam dia, ya kan? Nah, kemudian syarat imam itu adalah mengerti rukun sholat. Ada imam matang kejadian nak mengerti rukun sholat tertinggal atau terlebih rukunnya diingin jamaahnya Pak. Subhanallah. Kalau seorang saya mungkin ragu nak ada. Kalau sama saji ulang ngecen subhanallah. Ibu-ibu nak takut tangan lo nyutami juga. Lah selesai sholat imam ko nyambil nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nak mengerti sholat berjamaah, jangan sholat berjamaah. Ikuti sila imam. Lah jadi itu salah baru yang mengikuti. Itu imam zalim namanya, imam egois. Tak salah ingin orang. Jangan berang lu, bukan berarti awak hina. Imam lupa, imam salah diingatkan oleh orang yang di belakang imam dengan menyebut subhanallah. Jangan berang, itu tanda orang sayang awak, tujuan awak. Kalau nggak tahu awak lupa awak ayah ingin orang bawa mundur salah, maju yang lain menggantikan. Kan ada orang mungkin lupa pak, ana ingin orang salah lupa awak mundur salah, maju yang belakang imam. Iku ada berangnya, sebab ada jamaah tu nelpon ambo patang ustaz ada imam kami nyosalah. Sholat isya yang baik 5 rakaat. Lanya subhanallah ada orang satu masjid itu jamaah. Apa-apa subhanallah ibu-ibu lah bertakwa. Tetap tambah rakaat lain. Itu lihat orang lain. Ya kan? Lah selesai sholat ngambil ni marakonya baru. Makonya bapak ibu baca buku. Kalau imam tagak awak tagak aja. Kalau salah kalau tagak awaknya salah. Tugas makmum mengingatkan jangan berang lo imam. Jangan berang lo imam. Aku berang juga dingin. Akan aneh-aneh. Itu tanda tidak paham dengan tata cara sholat atau rukun sholat. Rukun yang digobalik itu harus dikuasai imam. Kalau rukun tertinggal diingatkan oleh yang di belakang imam. Jangan berang lo. Nggak sesampu ambo tadi. Malu ambo hilang harga diri yang benar. Kalau harga diri itu masalah berdosa atau enggak awak rumah. Karena dia tidak boleh marah. Ingatkan. Ikuti aja. Kalau seorang ragu awak tambah seorang lain ini. Ya kan kadang ragu imam Pak. Waktu yang kadang-kadang mungkin yang main itu salah. Belum kan? Ini lo nak numpuk kilonya. Tambah seorang lain. Meyakinkan imam. Oh iya mah ya salah mah. Lalu orang ngecen, boleh tambah sebanyak-banyaknya orang ngecen. Tambah yakin imam bersihnya lumpuh. Dirubah saja. Langsung saya lupa dah hina lagi mana lah hina ikut yuk marah lo aku berak.
Itu tanda tidak mengerti. Kemudian syarat menjadi imam tidak sedang menjadi makmum pada imam yang lain. Hanya sedang jadi makmum atau diberi jemaah lain. Kau sedang berlangsung sholat kecuali lah selesai. Tidak, sama-sama masbuk tadinya. Itu selesai sholat jamaah yang pertama yang dipimpin oleh imam yang pertama. Awak lanjutkan jamaah itu bolehkah? Boleh. Salah satu yang masbuk tadi maju ke jadi imam tu dia. Tapi ikut sedang berlangsung tu aku harus jadi imam lo, awak sedang jadi makmum. Nah, itu tidak bisa. Ya. Kemudian yang ke-8, diutamakan yang jadi imam itu yang lebih tua. Ini anak muda bacaannya fasih, orang tua bacaannya fasih, sama-sama menguasai rukun sholat, sama-sama memahami fikih sholat. Siapa yang berhak jadi imam? Yang gaib. Nak mundur-mundur. Tapi anak muda juga gaib. Anak muda kok bacaannya fasih, nang gaib kok kurang fasih. Tapi memahami rukun salat, yang berhak jadi imam yang fasih bacaannya. Itu tata caranya. Kalau awak sama-sama fasih orang gaib, anak muda kok mundur selawat. Suruh apa? Tak mau lah. Lah itu hal lain. Harilah, aku sedang dibantu. Anak muda lah. Tuh. Terakhir, syarat menjadi imam itu adalah tidak dalam keadaan musafir. Orang musafir tidak berhak jadi imam di suatu tempatnya. Musafir tidak tahu situasi kampung seluruh. Ajar sok-sok jadi imam kecuali tidak boleh itu Allah. Daripada tidak sholat, tapi ada imam di situ pasti bacanya, kita mundur saja. Lebih pasti baca pada nyawa musafir, padahal orang kampung sedang jadi imam. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah ceramah Ambo. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kita memperbaiki tata cara sholat berjamaah kita. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada memberikan nilai positif, baik bagi yang menyampaikan, baik bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkannya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum